Yuk, kita mau tetap bersama memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita. Allah yang kita sembah, Allah yang sangat heran buat kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Semuanya betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Katakan begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan perbuatan Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada bandingnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Sekali lagi. Yesus Tuhanku. Berikan suara-suara yang melihat Allah kita. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji
Shalom, anak-anak, adik-adik, saudara-saudara, ketemu lagi malam ini dalam Bible Study for Kids. Puji Tuhan, kita sehat-sehat semuanya, sehat, amin, puji Tuhan ya. Kalau kita hari kemarin kita merayakan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana-mana berteriak merdeka, merdeka dengan sukacita. Di kampung-kampung banyak perlombaan ya, di mal-mal ada banyak aksesoris untuk memperingati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kenapa? Kok ada sukacita? Karena apa? Sekarang bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Penjajah sudah diusir dari bumi Indonesia sehingga bangsa ini merdeka, bisa mengatur keadaan negaranya sendiri, kekayaannya, pembangunan dan sebagainya sampai seperti sekarang ini. Dan Tante yakin tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang sudah merdeka mau atau dikenakan kembali penjajahan, mau dijajah kembali atau diperhamba lagi. Tidak mungkin. Karena apa? Merdeka dan dijajah itu beda. Kalau dijajah itu penuh dengan penderitaan, tapi kalau merdeka bebas, bisa berekspresi, bisa membangun negaranya sendiri. Jadi tidak ada satupun negara yang sudah merdeka mau kembali dijajah atau dibelenggu oleh penjajah. Tidak mau. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita ini secara jasmani orang yang merdeka, tetapi bagaimana secara rohani? Apakah kita merdeka dan tetap merdeka, atau sudah mulai terbelenggu lagi oleh perkara-perkara dosa, jatuh bangun di dalam dosa sehingga kita terjajah lagi oleh iblis melalui perbuatan-perbuatan dosa? Bagaimana? Apakah kita seperti itu? Malam ini kita akan belajar bahwa kita tidak akan mau lagi untuk dibelenggu, dijajah, diikat oleh iblis dalam perkara-perkara dosa. Kita ini sudah merdeka. Kita ini orang-orang merdeka di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan. Malam ini temanya adalah tidak mau lagi, jangan mau lagi dibelenggu atau dikenakan kuk perhambaan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya be not entangled again. Kita baca ayatnya dalam Galati 5 ayat 1 ya. Galati 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau tadi kita lihat ini gambarnya ya, sapi yang ada itu tengkuknya sapi itu diberi kayu, itu namanya kuk. Supaya apa? Ya supaya sapi ini bisa menurut. Ya kalau manusia diberi kuk itu berarti dijajah atau dibelenggu. Kita sudah merdeka. Kita tidak mau lagi dibelenggu dalam perkara-perkara dosa. Pertanyaannya, dalam hal apa kita tidak mau lagi dibelenggu atau dikenakan kuk perhambaan? Ada dua hal. Yang pertama dalam hal hukum Taurat, yang kedua dalam perhambaan dosa. Kita tidak mau lagi dikenakan kuk atau kita tidak mau lagi terikat, terjajah oleh dua hal ini, yaitu hukum Taurat dan perhambaan dosa. Yang pertama kita melihat, kita tidak lagi hidup di zaman wasiat lama, tetapi kita ini sudah hidup di dalam wasiat baru. Kalau orang hidup dalam wasiat lama itu berarti hidup di zaman Taurat, hidup di dalam peraturan-peraturan hukum Taurat. Dan kita tidak perlu lagi mengerjakan hukum Taurat saat ini, karena kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat oleh kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menggenapi semua hukum Taurat, semua kutuk Taurat di atas kayu salib. Dan kita sekarang hidup di dalam zaman anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya dalam Matius 5 ayat 17, demikian firman Tuhan.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi di dalam hidup Kristus sudah digenapi segala hukum Taurat, segala hukum kutub Taurat. Kita ini sekarang merdeka dari hukum-hukum Taurat. Kita hidup di dalam zaman kasih karunia, ya. Tapi sayang, ada sebagian atau banyak orang yang memaksakan untuk hidup kembali di dalam zaman wasiat lama, ya. Sebab itu cenderung mereka memaksakan. Sebab itu Paulus menegur orang-orang Galatia supaya mereka tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat atau wasiat lama, tetapi mereka hidup di dalam wasiat baru, ya. Kita baca ayatnya dalam Galati 5 ayat 2 sampai 4, ya. Kita baca. Ini Paulus menegur orang-orang Galati karena ingin menghidupkan lagi, ingin kembali dalam hidup cara wasiat lama, ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih Kristus. Ini ada sebagian orang yang memaksakan menghidupkan kembali hukum tata cara hidup dalam wasiat lama, yaitu hukum Taurat dengan cara sunat. Dikatakan Paulus, kalau kamu cuma mengerjakan sunat tetapi tidak mengerjakan hukum Taurat yang lainnya, berarti kamu batal. Karena apa? Hukum Taurat tidak bisa seperti itu. Harus dikerjakan secara keseluruhan hukum Taurat, ya. Kita akan melihat sedikit tentang perbedaan wasiat lama dan wasiat baru. Cara ibadahnya dan cara hidup. Yang pertama kita akan melihat tentang cara ibadah. Cara ibadah wasiat lama, yaitu dalam hukum Taurat. Dikatakan yang pertama yaitu mereka untuk menghapus dosa ataupun menghapus kesalahannya, mereka harus potong anak domba 1 tahun tidak bercacat celah. Tapi dalam wasiat baru tidak perlu kita kalau dosa atau kita berbuat salah lalu kita minta ampun dengan cara potong domba. Tidak perlu kita lakukan. Karena apa? Karena sudah dilakukan oleh anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi kita sekarang tidak hidup dengan cara wasiat lama, yaitu potong domba. Tidak. Kalau kita ada salah, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui, kita minta ampun, maka dosa kita itu diampuni oleh darah Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, penyelamat umat manusia. Yang kedua, contoh yang kedua, orang cacat tidak boleh melayani Allah. Orang cacat tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan di zaman wasiat lama. Orang buta, orang timpang, mungkin orang kerdil, orang bisu tidak bisa melayani. Tapi dalam wasiat baru boleh. Ya, kita melihat ada banyak orang yang ada kekurangan, kelemahan dalam tubuhnya, tapi masih bisa melayani pekerjaan Tuhan. Yang penting hatinya, hidupnya suci. Yang ketiga, contoh beda yang ketiga dalam ibadah wasiat lama dan wasiat baru. Membakar kemenyan sebagai bau dupa, sebagai bau-bauan yang harum. Kemenyan atau dupa itu dibakar pagi, siang, sore untuk sebagai bau-bauan yang harum sampai kepada Allah. Wasiat baru, cara ibadahnya tidak perlu membakar dupa atau wangi-wangian itu kepada Tuhan sehingga menyenangkan hati Tuhan. Caranya apa? Yaitu kita menaikkan dupa secara rohani, yaitu ibadah, doa di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, itu baunya harum di hadapan Allah, seperti bau-bauan yang harum. Jadi beda sekali. Yang keempat, contoh yang keempat, cara ibadah wasiat lama dan wasiat baru. Kita lihat, orang-orang Israel, orang-orang lakinya setiap tahun 3 kali harus pergi ke Israel untuk mengadakan ibadah raya. Harus, tidak boleh ditawar. 3 kali dalam 1 tahun pergi ke Israel, pergi ke Yerusalem.
untuk ibadah raya. Tapi kita sekarang tidak perlu mengadakan itu. Kita nggak perlu kalau mau ibadah raya pergi ke Israel atau ke Yerusalem, tidak perlu ya. Tubuh kita ini adalah bait Allah ya. Kalau kita masing-masing ditempatkan di satu gereja, itu adalah tempat kita beribadah. Yang penting hidup kita ini benar. Jadi kalau kita mau membangkitkan atau menghidupkan salah satu saja, mungkin kita pakai dupa supaya kelihatannya keren. Tidak cocok, itu wasiat lama. Sudah digenapkan di dalam Kristus, dalam kehidupan Kristus. Kita tidak lagi ibadah dengan cara wasiat lama. Yang kedua, kita pun tidak hidup dengan cara wasiat lama, dengan hukum-hukum Taurat. Cara hidup kita sudah tidak melakukan itu. Sebab itu Tuhan tidak suka kalau kita hidup dengan cara wasiat lama, membangkitkan atau menghidupkan kembali hukum-hukum Taurat secara hurufiah. Contohnya tadi disebutkan oleh Paulus tentang sunat. Sunat mungkin sekarang kita bisa kerjakan dengan alasan kedokteran, alasan kesehatan, itu masih boleh. Tapi kalau kita diam-diam terus supaya kita kelihatan keren, oh zaman dahulu Israel melakukan sunat, terus kita melakukan sunat. Kata Paulus, kita akan hidup di luar kasih karunia Kristus. Kita hidup di luarnya. Kalau kita menghidupkan kembali cara hidup wasiat lama, yaitu Taurat, melakukan sunat. Yang sekarang yang penting adalah sunat hati ya. Dalam Rom 12:19, sunat hati. Artinya mau disalibkan. Hidup ini mau disalibkan. Itu yang penting. Cara hidup wasiat lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi cara wasiat baru tidak kita kerjakan. Kita mengerjakannya dengan mengampuni dosa. Mengampuni dosa, tidak boleh membalas. Maaf, Rom 12 ayat 19 itu pembalasan adalah di tangan Tuhan. Kita tidak boleh membalas orang yang jahat kepada kita. Kita tidak boleh membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tidak boleh, karena pembalasan itu Tuhan punya. Ya, jadi wasiat baru tidak lagi mengerjakan wasiat lama. Cara hidup ataupun cara ibadahnya ya. Dalam Rom 2 ayat 29 yang dikatakan sunat hati. Ya, itu dikatakan yang kita kerjakan sekarang adalah sunat hati. Sunat secara jasmani tidak lagi kita kerjakan. Karena kalau kita mengerjakan itu berarti kita hidup di dalam wasiat lama, ya. Kalau orang hidup dalam wasiat lama itu berarti hidup di luar kasih karunia Kristus. Kita jelas sekarang bedanya tentang wasiat baru dan wasiat lama. Tapi bukan berarti dalam wasiat baru kita hidup di dalam kasih karunia, zaman kasih karunia Kristus. Bukan berarti terus kita enak-enakan, kita berbuat dosa sak suka hati kita. Tidak. Kasih karunia Tuhan itu membawa kita kepada pertobatan, pada keselamatan, bukan untuk jatuh bangun di dalam dosa, ya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus bisa membedakan ini, ya. Dalam hal apa kita tidak boleh atau tidak mau lagi dikenakan perhambaan, yaitu dalam hukum Taurat, dalam hidup atau ibadah dalam wasiat lama. Kita hidup dalam wasiat baru. Yang kedua, dalam perhambaan dosa, ya. Dalam perhambaan dosa, kita tidak mau. Ya. Dosa itu, apa sih dosa itu? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, mencuri, membunuh, suka pornografi, berkelahi dan sebagainya, itu orang itu hidup melanggar hukum-hukum Allah. Baik mereka secara sadar atau tidak, tapi itu melanggar dan itu dikatakan dosa. Dan dosa ini biasanya mengikat, ya. Dosa itu mengikat. Sebab itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib mengerjakan kemerdekaan saudara dan saya. Yesus mati di atas kayu salib bukan bohong-bohongan, bukan main-mainan atau bahasa sekarang yang anak-anak sering katakan kaleng-kalengan. Tidak, tapi Yesus mengerjakan kemerdekaan kita dari dosa, dari ikatan dosa, dilepaskan, ditebus itu dengan sungguh-sungguh. Dengan membayar nyawanya sendiri di atas kayu salib dengan penuh penderitaan sampai mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya
anak-anak, adik-adik yang percaya merdeka dari dosa. Jadi orang-orang merdeka dari dosa. Ingat, dosa itu penderitaan, dosa itu mengikat, dan dosa itu upahnya adalah maut, hukumannya adalah maut. Sebab itu Tuhan melakukan itu dengan segenap hidupnya, dengan menyerahkan nyawanya. Dan kita yang sudah menerima kemerdekaan itu, jangan mempermainkan hidup ini, atau jangan tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan cara apa? Dengan jatuh bangun di dalam dosa, dengan jatuh bangun di dalam dosa, tidak pernah puas, terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hari ini minta ampun, besok jatuh lagi di dalam dosa. Itu seperti menghina pengorbanan Tuhan Yesus, tidak pernah menghargai. Ya, di dalam Petrus kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 19, orang yang jatuh bangun, yang terikat, sudah dimerdekakan, diikat lagi, dimerdekakan, terikat lagi, tidak pernah lepas dari perbuatan dosanya. Itu oleh Petrus dikatakan, oleh Rasul Petrus dikatakan seperti anjing dan babi. Kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 19 20 sampai 20. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang itu adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, sudah dilepaskan dari kecemaran perbuatan-perbuatan dosa, ikatan-ikatan dosa, tetapi masih terlibat atau melakukan lagi, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka, bagi orang yang jatuh bangun, yang betul-betul tidak mau melepaskan ikatan dosanya, sudah dilepaskan, diambil lagi, sudah dilepaskan, dipakai lagi, sudah dilepaskan, diperbuatnya lagi perbuatan dosa itu. Mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik daripada perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Rasul Petrus mengatakan kalau orang yang sudah dimerdekakan lalu terikat kembali, mengambil lagi dosa-dosa perbuatan itu, maka dikatakan cocok peribahasa itu seperti anjing kembali menjilat muntahnya. Ini ada gambarnya anjing. Seperti anjing menjilat muntahnya. Mungkin ada barang yang busuk waktu dimakan anjing itu, lalu dia muntahkan kembali, dimuntahkan. Enggak berapa lama anjing itu lewat, kok kelihatan muntahan, kok ada dagingnya ya, mungkin potongan empal, kok enak ya, lalu dijilat kembali, dimakan kembali. Sesuatu hal yang menjijikkan. Dosa itu di mata Tuhan menjijikkan. Ya, perbuatan dosa, iri, benci, perkelahian, dendam, pornografi, ikatan-ikatan pornografi dan sebagainya, itu di mata Tuhan sangat menjijikkan. Begitu juga seperti babi yang sudah dimandikan, bersih, tapi akhirnya dia kembali kepada kubangan lumpurnya. Karakter-karakter seperti ini bukan milik kita. Rasul Petrus katakan orang yang seperti ini itu orang yang jahat di mata Tuhan, lebih jahat daripada awalnya yang belum mengenal Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini. Biarlah kita mau sungguh-sungguh mempertahankan kemerdekaan kita dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang seperti ini, yang jatuh bangun, yang tidak pernah menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 15 dikatakan kesudahan mereka adalah neraka. Kesudahan mereka adalah berakhir kepada kebinasaan. Tidak lagi tertolong, tidak bisa lagi tertolong. Adik-adik, saudara-saudara, ayo kita mau memperhatikan. Sudahkah kita merdeka? Kalau sudah merdeka, apakah sampai hari ini kita tetap merdeka? Apakah kita jatuh lagi atau mau dipasang kuk perhambaan sekali lagi? Keputusan adalah di tangan saudara dan saya. Selanjutnya kita akan melihat, yaitu mengapa seseorang bisa jatuh bangun di dalam dosa, atau mengapa seseorang bisa terikat atau kena kuk lagi, mau dipasang kuk lagi, atau mau ditindas, diikat oleh dosa.
Yang pertama, Tuhan mereka adalah perut mereka, ya. Kita baca dalam Filipi 3 ayat 19. Kita lihat. Filipi 3 ayat 19. Tuhan mereka adalah perut mereka, ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemudian mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Tuhan mereka adalah perut mereka. Orang yang seperti ini pasti tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Kalau satu orang mengenal Tuhannya dengan benar, dia tidak akan gampang-gampang melepaskan dirinya atau memberikan dirinya kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka Tuhan itu akan menjadi Tuhan dan Tuhan kita dalam hidup kita. Sehingga apa? Dia akan memimpin, menjaga, melindungi kita. Sehingga kita mampu mengatasi dosa. Mau untuk mematikan kehidupan daging yang berujung kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kita lihat contohnya bangsa Israel, ya. Bangsa Israel itu budak lama. Ini gambarnya budak dipukuli, saudaraku, ya, sebagai kerja rodi di Mesir 430 tahun. Dan mentalnya mental budak. Allah membebaskan mereka, ditebus dari bangsa Mesir, dilepaskan, dijadikan bangsa merdeka, diberikan negara, diberikan negeri Kanaan, dan limpah susu dan air madu. Bangsa Israel tidak perlu menanam pohon ara, pohon anggur, semuanya. Rumahnya tidak usah bangun. Mereka tinggal masuk dan menempati saja. Tetapi bangsa Israel tidak pernah betul-betul lepas dari karakter budak. Ada masalah sedikit, dia selalu berkata, lebih baik aku pulang ke Mesir, lebih baik aku jadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun. Dia selalu mengatakan terbayang-bayang, wah kalau di Mesir kita ini budak, tapi kita bisa makan mendikai, kita bisa makan mentimun, kita bisa makan bawang, kita bisa makan daging. Selalu ngomong seperti itu. Jadi dia tidak mengenal Allahnya yang mengeluarkan, yang membebaskan dia dari perbudakan bangsa Mesir. Dia di sana ditindas. Dia di sana penuh dengan penderitaan. Harus kerja rodi, harus mengerjakan yang berat-berat. Tapi hanya gara-gara makanan mereka lupa kepada Allahnya. Mereka tidak lagi menghormati Allahnya. Mereka selalu berkatakan lebih baik kami pulang ke Mesir. Padahal di sana adalah budak. Kalau di negeri Kanaan mereka bangsa yang merdeka, bangsa yang bisa punya harkat dan martabat, bisa mendirikan, membangun negaranya sendiri. Tetapi bangsa Israel tidak mengenal Allah dengan benar. Sungguh-sungguh menyakitkan hati Allah. Sebab itu Allah marah. Mereka dihukum. Baik, kalau kamu seperti ini, apa yang kamu katakan di sini akan aku lakukan, dan semua orang yang menghujat Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, dihukum mati di padang gurun. Mereka berputar-putar selama 40 tahun. Sungguh mengerikan. Ya, kita jangan hidup seperti itu. Kalau kita sudah dimerdekakan, jangan lagi mau tunduk atau dikenakan kuk sekali lagi. Kita adalah bangsa yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang merdeka, hidup dalam kemerdekaan. Ya, jangan sampai kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, siapa yang menyelamatkan kita, siapa yang membebaskan kita dari kuk dosa. Jangan lupa, Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah mati berkorban untuk kita. Jangan kita mau kembali dikenakan kuk perhambaan, ikatan dosa. Itu menyakitkan hati Tuhan, seperti bangsa Israel. Ya, jangan hidup seperti itu. Tapi kita mau betul-betul menyenangkan hati Tuhan, tetap hidup di dalam kemerdekaan kita. Yang kedua, mengapa satu orang mau kembali dikenakan kuk? Yang pertama, karena tidak mengenal Allah dengan benar. Tuhan mereka adalah perut mereka. Yang kedua, karena mereka berkompromi dengan dunia. Ya,
berjinak-jinaan, bersahabat dengan dunia. Kita baca dalam Yakobus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ingat, firman Tuhan yang mengatakan, kita baca dalam Roma atau Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita ini bukan lagi hidup di dalam daging, karena daging ini sudah dimatikan, ikut disalibkan bersama Kristus. Jangan kompromi, jangan bersahabat, jangan kagum kepada dunia dengan sistemnya. Dunia membangun dengan sistemnya luar biasa, dengan penuh kecanggihan teknologi sehingga orang mabuk, terkagum-kagum, lalu lupa kepada Allahnya. Ingat, Tante selalu ngomong hati-hati dengan gadget. Gadget ini adalah alat. Gadget ini adalah fasilitas buat kita. Kita jauh lebih enak. Kemana-mana kalau kita nggak tahu daerahnya, dengan GPS kita bisa nggak kesasar. Dulu pakai peta besar. Kadang susah bacanya. Kita boleh menikmati, tapi bukan berarti ini dunia kita. Bukan berarti teknologi ini dunia kita. Satu kali dunia dengan segala keberadaannya, 1 Yohanes 2:15 akan dilenyapkan. Keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan itu adalah yang ada di dalam dunia. Itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Jangan kita hidup untuk dunia. Jangan kita kagum-kagum, ya. Tetapi kita mau mengagumi Tuhan saja. Dunia boleh tumbuh dengan kecanggihan teknologi. Dunia boleh berlomba-lomba kecanggihan teknologi ini, saling bersaing. Kalau Tante lihat di TV, Cina membuat terowongan di bawah laut, Cina membuat kereta cepat dan sebagainya. Boleh saja, tapi kita jangan kagum lalu lupa kepada Allah penciptanya, ya. Jangan berjinak-jinakan, jangan bersahabat. Maksudnya mengagumi dunia lebih daripada Allahmu, lebih daripada Tuhan Yesus kita, ya. Itu bisa orang itu menjadi padam rohaninya. Mula-mula kita berjinak-jinakan, bersahabat dengan dunia. Lama-lama dunia di dalam hidup kita. Lama-lama kita tenggelam di dalam perkara-perkara dunia, dan lama-lama dunia menguasai hidup kita. Kita tidak lagi, rohani kita tidak lagi ingin akan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang dari Allah. Tidak ingin, ya. Jadi hati-hati. Contohnya siapa? Contohnya Lut, ya. Dalam Kejadian 19 ayat 1 dikatakan Lut duduk di pintu gerbang. Asalnya Lut bukan orang Sodom, di pintu gerbang Sodom dan Gomora. Asalnya Lut bukan orang Sodom. Lut itu pendatang. Lut itu keponaannya daripada Bapak Abraham. Tapi dia milih. Dia pikir di situ apa ini, cuma padang rumput. Dia pertama mulai intip-intip. Dia mulai intip-intip. Di situ di bawah lembah itu kok ada kota yang ramai, ya. Dia mulai intip-intip, namanya kota Sodom dan Gomora. Dia mulai intip-intip, lalu kesengsem, lalu jatuh cinta. Dia mulai masuk, mungkin mulai berdagang, keluar masuk. Lama-lama Lut tinggal di pintu gerbang Sodom dan Gomora. Artinya jadi penduduk Sodom dan Gomora. Padahal dalam surat Petrus dikatakan Lut itu orang benar. Kita baca 2 Petrus. Kita baca ayatnya, ya. 2 Petrus 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan.
Tetapi ia menyelamatkan Lut, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ini permulaannya Lut. Tuh orang Sodom dan Gomora tuh kok homo ya, kok keji, kok seperti ini. Tapi karena dia tidak keluar, dia tinggal lama-lama di situ, tiap hari melihat itu, awalnya tersiksa batinnya. Tapi sayang tidak keluar dari Sodom dan Gomora, justru dia tinggal di situ. Lama-lama perasaan Lut, cara berpikir Lut yang dikatakan awalnya orang benar ikut rusak. Satu kali malaikat Tuhan datang ke situ, lalu orang-orang Sodom Gomora, Lut buka pintu, ayo keluarkan orang-orang itu, suruh keluar, akan kita pakai. Apa yang dikatakan Lut? Jangan, dia adalah tamu saya, ini ambil saja anak saya yang masih gadis, pakailah sesukamu. Pikirannya sudah terbalik. Pikirannya yang sebagai orang benar sudah rusak. Karena apa? Terpengaruh. Ingat anak-anak, adik-adik, pergaulan yang jahat itu merusak kelakuan yang baik. 1 Korintus 15:33. Sekalipun kita orang benar, bukan berarti kita kebal dosa. Sekalipun kita dikatakan orang yang suci, bukan berarti kita kebal dosa. Justru kita harus menjaga, memberikan pagar, pembatas antara yang boleh atau tidak. Kalau minggu yang lalu kita dengar antara kudus dan tidak yang kudus. Kita tidak boleh mengerjakan yang tidak kudus, tapi kita harus kudus. Orang yang kudus adalah kesayangan Tuhan. Apa yang dikatakan yang tidak kudus? Ya perkara-perkara dosa, pornografi, kehidupan homoseks dan sebagainya, dendam, pembunuhan, itu perkara-perkara tidak kudus. Tidak perlu kita kerjakan. Kita harus bisa membedakan. Sayangnya Lut sudah tahu seperti itu tapi tidak cepat-cepat keluar. Akhirnya Lut binasa. Keturunan Lut tidak boleh masuk dalam bait suci. 10 keturunannya. Dalam Ulangan 22 dikatakan tidak boleh masuk. 10 keturunan, luar biasa. Biar kita mau menjaga hidup kita, ya, jangan sampai kita hidup sembarangan. Jangan sampai kita hidup seenaknya sendiri. Tetapi mari kita mau menjaga, bisa membedakan antara kudus dan tidak kudus, antara yang boleh dan tidak. Jangan bergaul erat dengan perkara-perkara dosa. Jangan kompromi dengan dunia ini, sekalipun kelihatannya dunia ini luar biasa. Luar biasa canggihnya, teknologi luar biasa, bisa menjadi seolah-olah jelas, tetapi itu bukan berarti kita kagumi sampai kita lupa kepada Tuhan. Ya, ingat, jangan kompromi dengan dunia, dan juga biar kita mau mengenal Tuhan dengan baik. Sekarang kita lihat poin selanjutnya, yaitu poin yang ketiga. Bagaimana caranya supaya kita tidak diperhambakan lagi? Bagaimana caranya kita supaya kita tidak hidup kena kuk perhambaan lagi, terikat oleh dosa lagi? Yang pertama, kita harus bertobat sungguh-sungguh, ya. Kita baca dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Cara yang pertama yaitu harus ada pertobatan yang benar. Pertobatan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ya, jadi bertobat itu tidak boleh bohongan. Tidak boleh karena pacar saya, karena majikan saya orang Kristen saya ikut, karena pekerjaan saya ikut. Padahal hati kita tidak bertobat, tidak boleh. Pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Yang pertama, langkah yang pertama, yaitu langkah-langkah pertobatan, yaitu yang pertama sadar kalau kita ini orang berdosa, mau diampuni. Sadar, kalau orang itu tidak sadar bahwa dia orang berdosa, ya dia tidak merasa berdosa. Dia tidak merasa perlu untuk minta diampuni. Saya orang tidak berbuat dosa. Ingat anak-anak,
Orang baik itu belum tentu atau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan sendiri berkata, di dunia ini tidak ada orang yang baik, tetapi orang yang benar itu yang bisa masuk surga, orang yang sudah dibenarkan. Orang baik mungkin dalam satu sisi, dalam sisi lain motivasinya tidak benar. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kita mengakui dosa kita ditebus, lalu kita dijadikan benar. Orang benar itu pasti orangnya baik. Orang benar itu pasti perbuatannya baik, karena sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengakui dosa kita, apa saja. Waktu kita mau bertobat, kita mengakui. Waktu kita mau ambil baptisan air, pasti disuruh mengakui dosa. Oh, kalau dulu saya pernah nyuri uangnya mama saya, kalau dulu saya pernah nyuri barang teman saya, atau kalau dulu saya pernah berkelahi, saya dendam dengan A. Bereskan dulu. Dosa yang lalu bereskan. Dosa yang sekarang, mungkin yang grace tadi pagi, bereskan juga. Dan yang akan datang, mungkin kita sudah merancangkan, besok atau tahun depan ya, kalau saya sudah kaya, kamu lihat, nomor 1 kamu tak kerjai. Nah, itu rancangan yang akan datang. Tetap di mata Tuhan dihitung dosa. Kamu sudah berbuat dosa. Sekalipun secara jasmani, secara hukum dunia tidak kelihatan, karena masih di dalam pikiran. Tetapi Allah tahu sampai hati kita, pikiran kita. Jadi langkah yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa, kita mengakui dosa kita. Mengakui dosa kita. Supaya kita diampuni. Yang kedua, yaitu mengakui dosa kita, lalu kita ambil baptisan air. Kalau dulu suka dendam, kalau dulu suka balas, gak bisa kalau gak balas, gak puas. Kalau aku diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil, tak balas. Ada kesempatan, tak ada kesempatan buat kesempatan. Orang-orang yang seperti ini harus bertobat. Dosanya diampuni, lalu ambil baptisan air. Ingat anak-anak, saudara-saudaraku, baptisan air bukan jaminan keselamatan. Jangan ngomong gini, saya sudah dibaptis pasti selamat. Belum tentu. Baptisan air itu adalah tanda bahwa saudara itu mulai masuk dalam iman. Mati dari hidup yang lama, bangkit dalam hidup yang baru dengan tabiat Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi baptisan itu tanda percaya kita mati dari hidup yang lama lalu bangkit dengan tabiat Kristus. Itu baptisan. Kalau baptisan tanpa pengakuan dosa itu seperti mandi, ya. Jadi kita melakukan itu lalu dibaptis. Mengakui dosa, dibereskan, lalu ikut dalam baptisan air. Itu yang benar. Yang kedua, apa? Kalau kita sudah melalui baptisan air, kita sudah dibenarkan, sudah ditebus, dijadikan merdeka. Lalu apa yang kedua? Yang kedua yaitu mengisi hidup ini dengan yang benar. Mengisi hidup sesudah bertobat itu dengan yang benar. Caranya, yang pertama kita lihat dalam Filipi 2 ayat 12. Semua ditulis di dalam Alkitab. Kalau kita mau belajar, itu adalah rambu-rambu kita supaya kita tidak keluar dari firman. Kita bisa jalan dengan selamat, ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus memelihara hidup benar kita dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Artinya apa? Tidak sembarangan. Jangan kita terus ada slogan yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Tidak bisa. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita kembali hidup di dalam dosa. Kalau kita seperti anjing, kalau kita seperti babi.
sudah dibaptis, sudah ditebus, lalu kembali terikat melakukan terus-menerus hidup di dalam dosa. Binasa. Binasa. Contohnya Yudas. Yudas itu rasul, tetapi Yudas tidak pernah bertobat sungguh-sungguh. Tidak pernah menganggap Tuhan itu sebagai Allah. Yudas cuma menganggap Tuhan sebagai guru dengan sebutan rabi. Tidak pernah. Yudas itu menghargai Yesus sebagai Tuhan, Mesias. Sebab itu Yudas jatuh di dalam percintaan akan uang. Tidak pernah lepas, binasa. Jangan sampai kita itu terjadi dalam hidup kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita tetap hidup suci. Kita tetap pikul salib. Kita tidak boleh tidak pikul salib. Terus kita pikul salib dalam kerendahan hati. Tapi dalam sisi lain suka mencuri, tetap mencuri. Ya, ini lagi viral di TV. Ada seorang ibu naik Mercy tapi mencuri coklat. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Dosa, mencuri itu dosa. Sekalipun kita mungkin lapar. Mungkin secara dunia, secara jasmani, oh kasihan ya dia lapar, diampuni. Tetapi di mata Tuhan tetap itu dianggap mencuri kalau tidak dibereskan. Menjaga keselamatan itu dengan tetap hidup suci. Dengan mau pikul salib, mematikan keinginan daging, mematikan keinginan nafsu daging, perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, yaitu melekat kepada Yesus sebagai carang dan pokok. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, kita tidak bisa hidup di luar Kristus. Tidak bisa, Tuhan sendiri yang ngomong, kamu tidak bisa hidup di luar aku, dan kamu tidak akan bisa berbuah-buah. Tidak ada buah pertobatan, tidak ada buah jiwa-jiwa, tidak ada buah keselamatan, tidak ada. Kalau di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita sesudah percaya kepada Tuhan, kita menjaga keselamatan ini dengan benar, kita juga mau melekat kepada Kristus. Yesus itu pokok anggur yang benar. Yesus itu sumber gizi rohani kita. Asupan rohani kita itu ada di dalam Kristus. Kita ambil. Mau melekat. Kita harus mau melekat. Dengan apa? Dengan doa, dengan baca firman. Makan firman sebanyak-banyaknya. Bangun hidup doa sebanyak-banyaknya. Itu kita punya network jejaring. Membangun koneksi dengan Tuhan. Terus ada hubungan. Maka suplai gizi-gizi rohani itu dari Tuhan. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, langsung firman Tuhan berkata, apa yang ada di dalam pikiranmu? Kalau ingin merancang, mungkin ada rancangan-rancangan, stop. Berhenti dulu, apa yang kamu kerjakan? Sehingga kita tidak lagi jatuh di dalam dosa. Luar biasa. Excited. Hidup kekristenan itu luar biasa. Kalau kita tidak mengalami, berarti kita tidak mengerjakan hidup itu dengan benar. Tidak mengerjakan pertobatan dengan benar. Tidak mengerjakan keselamatan dengan benar. Dan kita belum melekat, belum punya pengalaman hidup bersama Kristus. Yang ketiga, kita harus tetap beribadah, tetap tidak boleh meninggalkan persekutuan di dalam Kristus. Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya yang beroleh hidup. Kita bukan orang yang mengundurkan diri. Adik-adik, saudara-saudaraku, setialah ibadah. Baik minggu siang sekolah minggu, ataupun Sabtu, ataupun Kemis, Bible study for kids, ikuti. Night prayer, ikuti. Tidak akan rugi. Orang yang setia ibadah, pasti Tuhan jamin hidupnya. Sebagai kesimpulannya, kemerdekaan jasmani dan rohani itu mahal harganya. Patut kita jaga baik-baik supaya kita tidak dikenakan kuk perhambaan sekali lagi. Jangan mau kena kuk perhambaan sekali lagi. Caranya bertobat sungguh-sungguh, melekat kepada Tuhan, tidak kompromi dengan dunia, menjaga keselamatan benar-benar. Maka kita akan
tetap di dalam jalur treknya Tuhan Yesus, dan kita akan mendapatkan keselamatan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak diperpanjang sampai sini. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan kami tidak lagi mau dan tidak mau lagi hidup di dalam perhambaan atau kukuk dosa, baik kukuk Taurat, hidup dalam cara wasiat lama. Kita tidak mau lagi, karena kami sudah merdeka, kami sudah dimerdekakan di dalam Kristus, dan kami hidup sebagai orang-orang merdeka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami, supaya firman ini boleh dimengerti dan boleh ditanam dalam hidupnya, supaya mereka boleh menjaga hidup ini dengan penuh kehati-hatian, dengan hidup takut akan Engkau. Terima kasih buat Bapak, supaya kami tidak menggenapi peribahasa bahwa anjing menjilat kembali kepada muntahnya dan babi kembali kepada kubangannya setelah dimandikan, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, mengasihi Engkau dengan sepenuhnya, mengenal Engkau dengan sepenuhnya, sehingga kami boleh Tuhan tetap di jalan-jalan-Mu, mau tetap hidup benar, dan mau Tuhan pikul salib, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang paling tahu, dan Engkau yang paling tahu Tuhan untuk anak-anak kami, seberapa anak-anak kami Tuhan yang hadir ataupun yang mendengar. Engkau berkati Tuhan, kalau mereka masih ada ikatan-ikatan dosa, kami berseru kepadamu, kami mohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan segala ikatan-ikatan dosa itu, supaya anak-anak kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kedua orang tua mereka Tuhan dalam nafkah, sekalipun dalam musim pandemi ini belum kembali sepenuhnya Tuhan, roda ekonomi ini Tuhan belum berputar sepenuhnya Tuhan, tetapi Engkau tolong berkati kedua orang tua anak-anak didik kami, supaya mereka juga mendapatkan nafkah, sehingga boleh tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan seluruh anak-anak didik kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya firman yang sudah didengar tidak akan kembali sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, yaitu yang luar biasa kasih-Nya, dan anugerah daripada Tuhan Yesus yang penuh dengan hikmat, akal budi, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu memimpin kita di dalam jalan-jalan Tuhan, penuh damai sejahtera sukacita, menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Yang percaya katakan amin.